mempersembahkan sejarah berdirinya Gereja St. Antonius Padua Sasi. Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di kabupaten ini memiliki salah satu kota, yaitu Kota Kevaminanu. Kota Kevaminanu adalah salah satu kota kecil di lembah Mikomi yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 22 September 1922. Kota Keva memiliki beberapa gereja bersejarah, salah satunya Paroki Santo Antonius Padua Sasi. Gereja Santo Antonius Padua Sasi berlokasi di Jalan Eltari, kilometer 7, Kelurahan Sasi, Kevaminanu, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Gereja ini dibangun pada tahun 2003 oleh Pastor Antonio Razzoli, OFM Conf, yang merupakan paman dari Del Piero, dan diresmikan serta pemberkatan pada tanggal 13 Juni 2006. Gereja Sasi memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Salah satu keunikannya adalah gereja ini memiliki dinding yang tinggi kurang lebih 7 meter yang disusun dari batu alam yang langsung diambil dari tanah Timur Tengah Utara. Kami sebagian besar mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis semester 2C, kelompok 2, melakukan kegiatan wawancara sejarah berdirinya Gereja Santo Antonius Padua Sasi Kevaminanu di Gereja Sasi pada tanggal 6 April 2023. Setibanya di Gereja Sasi, kami bersama-sama masuk ke dalam lokasi Gereja Sasi untuk mewawancarai tentang sejarah berdirinya Gereja Sasi dengan Bapak Meo Mikael selaku Ketua DPP 1 Paroki Santo Antonius Padua Sasi. Kemudian tahun 99 pecahnya ini apa? Konflik karena dimenangkan oleh Rob Merdeka, sehingga mereka tidak masuk ke ini, tapi mereka sampai ke Uskup Penatangua dan bertemu dengan Uskup. Iya. Jadi ada 2 pastor yang ke sana, putusan dari ini ya, OFM dan Pembentuan Medan. Itu Pastor Antonio Razzoli sama Pastor Lorenzius Sihalo. Iya. Kemudian telah terjadinya itu konflik itu, sehingga mereka tidak lagi ke Timor Leste, tapi mereka hanya sampai di Atambua. Iya. Kemudian dari hasil diskusi mereka dengan Uskup Emeritus kan, baru Uskup Emeritus memberikan peluang untuk mereka membuka ini kegiatan online. Jadi waktu itu kita, termasuk saya sendiri yang ini ya, dengan beberapa tokoh akan kegiatan dua untuk mendirikan gereja, menjadi terus untuk mendirikan gereja. Akhirnya ini apa, dengan kondisi seperti itu, tahun 2001 karena mereka datang lagi dari Medan ke Atambua, sehingga pertama Uskup menetapkan bagi mereka di Proki Mobam. Iya. Mobam sekarang. Nah, jadi Mobam Pastor Antonius Razzoli pendiri gereja. Iya. Dia bilang kalau di Mobam itu hanya ini apa? Ini Antonius ini Padua. Iya.
yang bisa omongin daun pokok, yang bisa omongin binatang. Tapi ini sayangnya hanya Antonio Rasul tidak bisa dimamparkan karena mereka lihat peta Iya. di Google kan. Iya. Kemudian uskup menetapkan di Sasi, waktu itu Sasi Iya. masih dalam ini wilayah provinsi Yohanes Pembaptis. Iya. Kemudian Sasi waktu itu tuh hanya satu lingkungan, seluruh Sasi. Jadi mau beli satu lingkungan, Sasi satu lingkungan. Kemudian tahun 2001 mereka berdasar hasil keputusan sidang KPK, Iya. dan mereka langsung datang ke sini, Iya. datang ke sini mempersiapkan itu tahun 2002 mempersiapkan bahan dan sebagainya. Kemudian bagaimana mempersiapkan itu waktu itu? Yang pertama itu ini mereka mempersiapkan kondisi lingkungan segala macam. Kemudian apa yang satu lingkungan itu mereka pemekaran lingkungan yang pertama, yang kedua itu mereka mempersiapkan untuk minimal untuk menjadi program itu harus dibentuk stasi. Kemudian dari stasi membentuk sejak tahun 2002 itu mereka ini apa membentuk stasi dari pemekaran lingkungan, mereka membentuk stasi. Kemudian di Sasi ini menjadi 5 lingkungan. Kemudian di Maubeli itu kelurahan Maubeli 4 lingkungan. Sehingga kami awal kita 9 lingkungan. Orang tidak sebanyak sekarang. Kemudian di situ berdasarkan kondisi umat yang ada, kemudian mereka sambil mempersiapkan pembangunan visi. Kemudian di sistem administrasi yang mereka usulkan kalau bisa membangun Maubeli dan Sasi di kampung 2, sehingga ini apa membangun satu menjadi satu stasi, namanya stasi Sasi. Pertama itu 2003 itu apa SK Vicen atau buah SK Vicen atau buah, kemudian diperkuat oleh pernyataan pastor paroki itu masih pakai Vincent yang sekarang Vicen. Akhirnya tahun 2002 itu kita pertama itu mempersiapkan karena waktu itu hanya kapela kecil dengan ukuran mungkin sekitar 8x14 kapela kecil. Nah, kemudian kita di awal-awal itu pengembangan mulai tambah ini apa ruangan kapela, memperbesar ruangan kapela dalam bentuk sederhana. Nah, kemudian di tahun 2003 itu baru mulai dengan apa pembangunan gereja. Berarti 2003 itu baru 2003 baru pembangunan gereja. Kemudian itu apa seluruh kegiatan pembangunan oleh ini umat setempat dengan ini dibimbing oleh 2 pastor. Jadi waktu itu Bapak terpisah. Waktu itu Bapak itu tidak pakai tunggang, hanya gotong royong antara umat itu. Pegawai yang mengerti itu sambil seluruh baku ganggu itu yang satu orang mau penjajah kita karena kerjanya gotong royong. Kemudian ada yang main gila lagi aja, ini pastor yang membangun dan untuk kepentingan umat di sini. Nah, sehingga seluruh kondisi gereja yang ada itu dibagi kepada 9 lingkungan tadi. Jadi dibagi dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian dengan ini apa
pastor itu tahu tentang keterlibatan umat segala macam. Kemudian seluruh tembok itu dibagi habis. Ya, fondasi dan kedalaman 2 meter coba ya. Lebarnya hampir 1 meter, 1,5 meter. Itu fondasi. Kemudian kondisi awal itu dia agak miring ke bawah tuh. Miring ke bawah dalam bentuk bukit. Jadi sehingga yang di bagian bawah yaitu aula itu dirancangkan itu menjadi aula. Kemudian waktu itu secara manual semua. Dan oleh umat tidak menggunakan alat-alat berat. Pertama itu umat ini dibagi per liku, sudah tahu ukuran, kebutuhan batu. Itu kalau orang lihat dari jauh orang pikir batu bata itu. Tidak, itu batu asli. Nah ini batu asli itu digali dengan kedalaman 2 meter. Jadi dia survei dahulu batunya ada di mana, kemudian baru umat pergi gali. Kemudian pastor itu hanya menyiapkan kendaraan untuk angkut. Jadi waktu itu Bapak yang menjadi pendorong utama untuk pembangunan gereja. Nanti sampai pada pendorong. Ya, kita waktu itu tuh berpikir ini apa sih ya? Artinya dengan pemikiran kita ini mau bangun satu gereja besar. Ternyata itu Bapak tua itu Pastor Antonius Rasuli itu sebagai ini pastor pembangun gereja ternyata. Jadi yang pertama itu menjadi donatur utama itu dari keluarga. Ya, keluarganya pastor itu mempunyai adik laki-laki yang hidupnya awam seperti kita. Kemudian dia berkeluarga, dia tidak punya anak. 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Anak yang kedua perempuan itu dengan mereka beranak mampu, itu ternyata sangat memperhatikan Bapak tua sebagai Bapak besar. Kemudian keponakan yang bungsu yang laki-laki itu pemain ski internasional. Alexander Beltrán. Ya, tidak. Ada satu Rasuli itu. Itu pemain ski internasional, bahkan juara dunia. Jadi itu yang menjadi donatur utama. Kemudian dari salah satu keponakan yang terdekat juga itu adalah Del Piero. Jadi Del Piero ini juga memberikan sumbangan dari dia punya hasil dari karya Marindono. Kemudian waktu itu pas dia sementara top-topnya kita lihat. Kemudian ini dari sumbangan mereka itu pengadaannya non-lokal. Jadi umat itu paling banyak kumpulan 300.000 per kakak. Sedang yang lain itu Pastor Anton yang tangani sendiri. Kemudian ini bahan-bahan non-lokal itu semua dipesan dari Surabaya. Dipesan dari Surabaya itu termasuk besi-besi dalam berbagai ukuran. Itu pernah sopir anak Florestino dan dalam tukang. Mereka yang membawa itu dulu ini fuso untuk muat-muat barang. Datang ukuran tidak sesuai, ditolak buang, beberapa kali. Lalu dia bilang itu sudah ibu rumah. Umpamanya besi aslinya besi 10, kemudian dikirim besi panci, kita sendiri istilahnya panci. Berarti itu ada ukuran lingkaran itu yang karena di Surabaya itu beli per kilo. Semen juga begitu. Itu dia bilang itu coba dia hitung ini kalau satu besi ini beratnya sekian kilo, padahal pernyataan pembelian besi asli harus sekian kilo. Itu kita berupaya menipu
Ini apa? Dalam perjalanan sudah ini ratusan kilo, sehingga itu dia langsung tolong. Kemudian itu semua itu di bawah bimbingan dia. Kami pada awalnya itu memang kita pikir tentang tukang bangunan itu letaknya dari gambarnya kita sudah rasa sulit sekali. Ini mampu atau tidak? Tapi ternyata dia sekaligus sebagai pastor dan orang pengalaman bangun gereja. Jadi dia sambil membimbing tukang-tukang. Dari strateginya luar biasa. Dari datang tanya bapak tukang, ya pastor saya tukang. Oh bapak pastor kasih gaji hari saja. Oh ya baik sepatu. Kemudian nanti sore menghadap aku lah supaya aku bayar memang. Kemudian dia pergi. Dia itu cara seleksi tukang. Dia sorenya dia perhatikan kualitasnya, kualitas kerjanya. Setelah itu kalau kualitas tidak betul, dia langsung bilang bapak terima bapak punya uang, bapak libur dulu ya, tunggu nanti pastor ini butuh baru pastor panggil. Tapi ternyata itu sebenarnya dia strategi pastornya luar biasa. Kemudian ini kita punya orang kan terima lulus. Dia tunggu di kampungnya ini apa. Tapi itu untuk pembangunan lain, untuk yang lain. Itu mereka datang kembali komplain yang pastor ini kan saya sudah tunggu berminggu-minggu, pastor belum panggil. Dia bilang, ya itu bapak tunggu saja di rumah sambil kerja di rumah. Kalau pastor belum butuh, pastor belum panggil. Ternyata itu sebenarnya penolakan halus. Nah, kemudian gereja kita itu rata-rata tukangnya ternyata ada di ini lingkungan masing-masing. Lingkungan masing-masing. Jadi kita pertama itu kita membentuk ini batunya, dan batunya itu dititi, pakai pemukul, pakai hama, dan batu-batu pelat dipukul, dan ukuran yang berbeda-beda, tetapi harus dikumpulkan yang ketebalan 5 cm sendiri, 6 cm, mulai dari 4 cm sendiri, 5 cm sendiri, 6 cm sendiri, dari masing-masing lingkungan. Waktu itu 9 lingkungan itu kita lihat rahamnya sekali, karena mereka seleksi batu dan sampai dengan ketebalan 20 lebih 30 cm. Kemudian bagaimana pemasangan? Dari pagi itu kan para tukang sudah tahu. Dari pagi kalau dia datang dia lihat habis dan mataku sakit lah. Kalau mataku sakit berarti ada sesuatu yang tidak benar. Harus dibongkar. Yang itu ternyata umat kita karena dari sistem pembagian itu tadi umat kita berlomba-lomba, mulai dicampur semen sampai pemasangan sampai profil bisa naik sampai di atas. Kemudian dan dia bimbing pemasangan luar dalam itu dengan bentuk yang sama. Jadi dengan ukuran yang sama. Dari kalau di luar batu ini pada tingkatan itu naiknya untuk butuh batu 10 cm, berarti jejernya itu batu 10 cm. Kalau batu 15, pokoknya sesuai ukur. Jadi ini yang atapnya itu semua di atas tuh lasan besi semua untuk pengikatnya, sehingga tanpa tiang. Jadi atapnya dari tukang Medan, anak buahnya dari Medan, yang sudah biasa bekerja dengan dia. Kemudian bahannya itu kita perolehnya kayaknya mudah sekali.
itu termasuk lantai 2 itu kan yang aula itu. Iya. Itu dia tidak pakai coran, pakai gelagar jembatan. Dari dia pergi PU, pakai sekolah diminta ini gelagar ke PU, pakai PU blok sesuai kebutuhan. Kemudian coran yang di atas ini aula itu kita berpikir ini rasanya ganjil kan. Setelah besi-besi diikat dengan baik, kemudian ditumpuk-tumpuk dengan ini ranting-ranting bambu. Ternyata ranting bambu itu menjadi peredam suara terbaik. Kemudian dengan segala macam upaya itu gereja itu selesai. Kemudian ada satu korban di situ. Biasanya tiap pagi itu kalau waktu ada itu dia skor terus satu bagian lingkungan lebih tinggi. Dia biasa teriak-teriak, Bapak naik ke atas itu sudah setinggi sekian itu, profilnya sudah diperhatikan atau tidak, sudah diikat atau tidak, sudah dipaku atau tidak. Yang satu almarhum ini itu kena ribut sama istri pagi-pagi, orang tuh blok. Orang tuh blok. Ya dia ribut sama istri pagi-pagi datang. Itu kerja mereka pembagian. Karena waktu itu termasuk Tugulopo juga satu stasi di sana. Kemudian mereka kerja mereka pembagian. Sehingga pada waktu itu coran terakhir dia tidak perhatikan ini profilnya itu. Kan di atas kan taruh papan. Iya, dia punya di stelen. Stelennya tidak dia perhatikan. Kemudian ternyata dia berdiri di ujung karena belum diikat atau dipaku. Kemudian waktu dia tarik ini campuran dari bawah, setelah anak buahnya isi campur di ember kan tarik pakai tali. Kemudian ini karena tidak ada keseimbangan, beban berat ya campur lebih berat dari itu, sehingga papannya terbalik. Waktu papan terbalik itu dia pernah masuk gereja saksi. Ya, dia naik di tempat kor itu. Naik pas tangga naik tempat kor itu tempat kerja. Kan satu korban itu. Kalau dulu kan kalau orang Flores kan pasti tahu bilang kalau ini mau bangun gereja begini harus potong kepala. Wah, itu bohong. Kemudian tahun 2006 berdasarkan permintaan dari sini, kemudian langsung disahkan menjadi paroki Santo Antonius Paduasasi dengan pelindung. Dari TK sampai SMA itu tidak menggunakan tenaga umum. Ya, itu waktu yang saya bilang tadi itu diseleksi tadi. Kemudian waktu itu ini ketua pembangunan itu almarhum sebelum meninggal. Itu yang berjuang macam-macam supaya gereja itu almarhum Christius Paul. Kemudian ini kepala tukangnya itu satu di belakang kantor camat sini. Yang bimbing seluruh pekerjaan pengawasan segala macam. Senior itu senior itu yang menjadi kepala tukang. Kemudian baru ini berkembang bangun Suster Claris kilo 9 ya. Suster Claris kilo 9 dan segala itu dia suruh bayar itu kan. Kalau yang di sini itu tiap-tiap lingkungan walaupun kerjanya
per lingkungan, tapi tukangnya dia banyak. Itu yang 1 meter kubiknya waktu itu. Tahun 2003 itu yang 70.000. 70.000 waktu itu tuh nilai uangnya besar sekali. Sehingga dari situ itu kita pada awalnya orang melihat bahwa ini gerejanya sangat baik. Akhirnya orang sudah mulai banyak yang migran ke sini ya, pindah dari kota semua sehingga enggak. Dan kali-kali terus seleksi semua ya. Itu dengan hitungan daya tahannya di atas 100 tahun. Baru kita bisa ada perbaikan. Kemudian ketebalan ini temboknya itu 60 cm. 60 cm tembok. Jadi pasangan luar itu harus sama dengan pasangan dalam. Jadi tengah-tengahnya itu cor. Itu betapa itu semangat umatnya luar biasa. Ya juga melalui ini jalur pendidikan. Sehingga dibangun sekolah dari TK sampai dengan SMA Fides. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pagi hari ini kami semua hadir di sini, tepatnya di Paroki Santo Antonius Padua Sasi, untuk mewawancarai tentang sejarah berdirinya Paroki Santo Antonius Padua Sasi. Untuk sesi wawancaranya tadi sudah kami lakukan di rumah Bapak Neo Mikael selaku Ketua DPP 1 Paroki Santo Antonius Padua Sasi. Saya sendiri selaku Ketua. Nama lengkap saya Franciscus Alexander Lake, NPM 12220047, dan inilah anggota-anggota saya. Saya atas nama Jessiano Nono selaku Wakil Ketua Tim NPM 12220056. Saya Magdalena Nitiri sebagai sekretaris NPM 12220016. Saya atas nama Wiyung Festival Sonia UD selaku dokumentasi NPM 12220063. Saya Saban sebagai anggota NPM 12220004. Saya atas nama Yunus Senat sebagai anggota NPM 12220039. Saya Zanduri Prianomo sebagai anggota NPM 12220041.